Selanjutnya untuk soal nomor 2, jadi di sini ada cairan A sama cairan B, kemudian bercampur sehingga ada rapat massa barunya 1,4, ada rho A, ada rho B, hitung volume masing-masing cairan, di mana volume campurannya adalah 1000. Berarti kita akan menggunakan rumus rho dari campuran sama dengan massa A ditambah massa B dibagi volume A ditambah volume B. Untuk rho campurannya kita sudah tahu berapa, 1,8. MA-nya gimana? Oke, kita punya rumus rho sama dengan M per V. Kalau kita mau cari M, maka rumusnya menjadi rho dikali V, ya kan? Berarti MA kita bisa ubah menjadi rho A dikali volume A ditambah rho B dikali volume B dibagi VA plus VB. VA plus VB-nya kita belum tahu. Berarti kita kali silang sama 1, ini bukan 1,8 ya. 1, cairannya campurannya 1,4. 1,4 kita kalikan dengan VA ditambah VB sama dengan rho A. Rho A-nya berapa? 0,8 VA ditambah rho B 1,8 VB. Maka menjadi 1,4 VA ditambah 1,4 VB sama dengan 0,8 VA ditambah 1,8 VB. VA-nya kalau kita pindah berarti 1,4 dikurangi 0,8. Jadi gini, 1,4 VA dikurangi 0,8 VA sama dengan 1,8 VB dikurangi 1,4 VB. Pindah ke sini aja. Menjadi 0,6 VA sama dengan 0,4 VB. Atau VA sama dengan 4/10 dari VB dibagi 6/10. 0,6 itu 6/10 ya. Maka VA sama dengan 4/10 dikali 10/6 VB. Kita bisa coret, bagi 2. Maka VA sama dengan 2/3 VB. Selanjutnya setelah VA-nya sudah tahu, kita tahu bahwa V campuran itu sama dengan VA ditambah VB. V campurannya berapa? 1000 diketahui dari soal. VA-nya berapa? 2/3 VB. VB-nya masih tetap. Maka 1000 sama dengan 1 VB itu kan kita samakan penyebutnya menjadi 3/3 ya. Jadi ini bisa kita tulis 3/3. Maka 3 plus 2, 5/3 VB. Berarti 1000 dikali 3 dibagi 5 sama dengan VB. Berarti 600 VB-nya. Kubik ya. Kalau VA-nya karena totalnya 1000, berarti sisanya 1000 kurangi 600 adalah 400 cm3. Nah, ini adalah jawabannya. Selanjutnya untuk nomor 3, di sini ada sebuah bejana berisi air sama minyak. Yang ditanyakan adalah tekanan hidrostatis di dasar bejana. Oke, karena ada 2 fluida, maka kita campurkan. Jadi pH sama dengan P dari minyak ditambah P dari air. Sama dengan rho GH punyanya minyak ditambah rho GH miliknya air. Rho dari minyak itu adalah 0,8. Untuk gravitasinya karena cm sama gram berarti 10⁻³ ya, 1000. Hanya berarti kalau H minyak itu 20. Dari sini ke sini ya, H minyak. Kemudian ditambah rho air itu 1 kali 10⁻³. H airnya juga 20. Maka 16.000 ditambah 20.000
sama dengan 36.000 daen per cm persegi. Selanjutnya kita lanjut ke materi tentang pipa atau tabung. Maksudnya gimana? Jadi di sini pernah kan lihat ada pipa gitu ya. Nah, seperti ini. Kita gambarkan dulu. Oke, di sini anggaplah penampangnya itu sama. Kemudian tersusun atas zat X kita sebutnya. Oke, sama gitu ya. Nah, kemudian kita mau masukkan cairan Y. Maka nanti bentuknya itu akan berubah susunannya. Oke, anggaplah ini sama ya tabungnya. Jadi ini adalah X. Maka yang awalnya di sini, anggaplah di sini gitu ya, dia akan turun di sini. Dan yang awalnya di sini, cairan yang bagian kanan ya di sini, maka dia akan naik. Jadi sisi satunya turun, sisi satunya naik, lalu yang turun itu dia akan ketambahan si Y. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kita ulangi, kalau misalkan kita menambahkan air di sisi yang kiri, maka cairan sebelumnya dia akan turun. Kalau turun, yang awalnya sama-sama misalkan di sini, sama-sama di atas gini ya, maka dia akan naik menjadi di sini. Nah, kita sebut pertambahannya itu adalah A. Itu sebelum kita tambahkan Y. Tapi setelah kita tambahkan Y, maka dia akan naik lagi di sini. Kira-kira paham nggak? Atau kita gambarkan ulang biar jelas. Oke. Awalnya anggaplah di sini. Lalu kita mau menambahkan Y, maka terjadi penurunan di sini. Ketika di sisi kiri turun, maka di sisi satunya dia akan naik di sini. Satunya turun, maka akan satunya naik. Nah, kenaikan ini kita sebut sebagai A. Lalu ketika Y-nya masuk, maka di sini ada terbentuk Y. Nah, maka akan semakin naik lagi. Kita sebut A lagi. Jadi nanti totalnya ada 2A. Ini adalah X. Nah, sampai situ paham ya? Nah, kalau penampangnya berbeda, misalkan kayak gini gitu ya. Nah, ini kan penampangnya berbeda, tentunya nanti akan mempengaruhi juga. Jadi kita tulis saja rumusnya. Penampang 1, anggaplah ini penampang 1, ini penampang 2 gitu ya. Penampang 1 dikali H turun sama dengan penampang kedua dikali H naik. Jadi ini adalah volume yang turun, ini adalah volume yang naik. Logikanya volume yang turun itu akan sama dengan volume yang naik gitu kan. Cuman kan kalau ini ada faktor luas penampang yang mungkin aja berbeda gitu. Kemudian selain ini itu ada juga rumus tekanan. Kalau misalkan yang ditanyakan adalah tekanan dari pipanya, maka tekanan pipa 1 itu akan sama dengan tekanan pipa kedua. Tekanan rumusnya adalah rho GH sama dengan rho GH2. Nah, ini juga kita bisa gunakan. Untuk soal nomor 4 yang ditanyakan adalah rho C. Oke, kita bisa menggunakan rumus dari tekanan. Jadi PB itu akan sama dengan PA ditambah PC. Bukannya yang sisi kiri itu juga ada A-nya, Kak? Oke, nanti kita cek dulu. Jadi kita tuh mau membandingkan dari sini nih.
Ini kan ada batas si B. Maka kalau kalian telaah, yang kita hitung itu adalah mulai dari batas B ke bawah sampai ke atas. Jadi dari sini sampai sini aja. Nah, berarti kalau yang pipa sisi kanannya itu terdiri dari C sama A di sini. Jadi yang bawah itu kita abaikan. Karena kan masing-masing ada. Jadi kita hanya menghitung dari sini sampai sini nantinya. Gitu. Makanya kita tulis tekanan di B sama dengan tekanan A ditambah tekanan C. Rumusnya adalah rho GH sama dengan rho GH ditambah rho GH. Di sini ada gravitasi, bisa kita coret. Oke. Selanjutnya rho B 0,9 dari soal. HB ketinggian B dari atas sampai ke bawah itu belum diketahui, tapi kita tahu perbandingannya. Di sini perbandingan HB sama HC itu 2:1, sedangkan HC-nya sudah diketahui 12 cm. Maka HB sama dengan nilai perbandingannya yaitu 2 dibagi nilai dari perbandingan si C dikali ketinggian si C yaitu 12. Maka HB-nya itu adalah 24 cm. Maka kita isi HB-nya 24. Lalu rho A 1,2, HA-nya kan nggak diketahui juga. Tapi perhatikan, dari sini ke bawah itu adalah 18 cm. Kemudian dari batas ini ke bawah itu 10 cm. Artinya di sini 10, maka di sini 8. Jadi HA-nya itu adalah 8. Ditambah rho C ditanyakan, HC-nya adalah 12. Maka 21,6 sama dengan 9,6 ditambah 12 PC. Maka 12 sama dengan 12 PC. Atau kalau kalian bingung, 21,6 akan dikurangi 9,6 sama dengan 12 PC. Hasilnya adalah 12 sama dengan 12 PC. Bukan PC ya, tapi rho. Sebentar. Rho C. Maka rho C-nya adalah 12 dibagi 12. Maka rho C sama dengan 1 gram per cm kubik. Karena dari awal satuannya adalah gram per cm kubik. Selanjutnya untuk soal nomor 5, jadi sebuah pipa mula-mula diisi air, kemudian pada kaki kiri dituang minyak. Sehingga permukaan air di kaki kanan itu akan naik 4 cm. Luas penampangnya adalah 8 cm persegi. Tentukan volume minyak yang dituang. Oke, sebelum ke sana kita gambarkan terlebih dahulu. Oke, anggaplah penampangnya sama. Kok nggak sama ya? Sebentar. Oke, anggaplah penampangnya sama ya. Kemudian awal mulanya diisi air. Misalkan sini diisi air nih. Mereka kan sama nih. Isinya air. Lalu berikutnya di kaki kiri dituang minyak. Ketika dituang minyak, maka bagian sini sebelumnya itu akan turun. Yang atas itu akan naik. Terus begitu dituang minyak, maka di sini itu akan berisi minyak. Atau gini, biar tidak bingung kita ulangi. Jadi akan dituang minyak sehingga permukaan air di kanan itu naik 4 cm. Oke. Jadi naik 4 cm nih airnya. 4 cm. Kemudian berarti kan tadi biru-birunya turun. Airnya tuh turun. Terus minyaknya mengisi. Jadi di sini itu adalah minyak.
Nah, turunnya ini tadi itu sejauh 4 cm juga karena dia naik 4 cm. Artinya kalau kita tarik garis dari sini ke sini totalnya 8 cm. Nah, ini minyak nih. Oke. Kemudian untuk menghitung volume minyak yang dituang, langkah pertama, tadi kan langkah pertama kita gambarkan dulu. Kemudian langkah kedua, kita menggunakan tekanan di minyak itu akan sama dengan tekanan di air menggunakan batas ini. Maka Rho GH sama dengan Rho GH. G-nya bisa kita coret ya. Rho minyaknya sebesar 0,8. Kemudian ketinggian minyaknya itu kita yang nggak tahu, jadi kita cari. Kemudian kalau Rho air itu 1 karena satuannya cm, gram per cm ya, bukan 1000. Kalau 1000 itu kalau satuannya kilogram per meter kubik. Lalu hanya berarti ketinggian si air. Kan kita menghitungnya sampai batas ini, berarti ketinggiannya kita pakai yang 8. Maka HM sama dengan 8 dibagi 0,8, jawabannya 10 cm. Nah, untuk menghitung volume dari minyak itu rumusnya A dikali H. A-nya penampang dari si pipa, berapa? Di soal diketahui 8. H-nya tadi kita sudah hitung sebesar 10, jadi 80 cm kubik.